Pasangan suami istri asal desa Sukasirna, Kabupaten Jonggol, Kabupaten Bogor, saudara mendatangi Makopolres Bogor pada Selasa 26 Oktober. Keduanya menanyakan soal kasus kematian anak mereka yang sudah sebulan lebih menjadi misteri. Sang anak yang masih duduk di bangku kelas 5 SD tersebut sebelumnya ditemukan meninggal dunia pada September lalu. Ditemukan setelah 4 hari hilang, namun kondisi korban tewas mengenaskan di semak-semak di Kampung Tanggulung, Cariw, Bogor. Keluarga bahkan menduga bahwa korban ini tewas karena dibunuh karena ada sejumlah luka di bagian tubuhnya. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, ada wartawan Tribunnews Bogor, Naufal Fauzi, yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat sore, Naufal. Halo, selamat sore Nila. Naufal, silakan dengan laporan Anda bisa dijelaskan terkait apa tujuan kedua orang tua ini mendatangi Polres Bogor. Baik, saya informasikan bahwa kemarin ini ada sepasang orang tua yang mendatangi Mako Polres Bogor di Cibinong, Kabupaten Bogor. Mereka ini mendatangi Mako Polres Bogor ingin menanyakan terkait perkembangan kasus kematian anak mereka yang masih duduk di kelas 5 SD. Karena keluarga ini menilai bahwa kematian anak mereka ini ada yang janggal begitu atau tidak wajar. Dan sebelumnya kasus temuan kematian anak korban ini ditangani oleh Polsek di Cariw, namun akhirnya dilimpahkan ke Mako Polres Bogor sehingga pihak keluarga mendatangi Mako Polres Bogor untuk menanyakan perkembangan terkait kasus tersebut. Namun sementara ini pihak keluarga masih belum mendapat perkembangan sesuai harapan mereka. Demikian. Lalu awal mula korban ini ditemukan meninggal dunia setelah dinyatakan sebelumnya sempat hilang begitu ya, Naufal. Seperti apa informasinya? Baik, jadi sebelum korban ini ditemukan meninggal, jadi korban ini dan keluarganya tinggal di wilayah Jonggol. Dan pihak si korban ini awalnya pergi untuk membeli kuota. Namun sejak saat itu terjadinya tuh di akhir Agustus, dan saat itu setelah pergi membeli kuota, korban ini tidak kunjung kembali sampai berhari-hari. Sampai akhirnya pada hari keempat ada kabar penemuan mayat di wilayah kecamatan tetangga, yaitu di wilayah Cariw yang memang agak cukup jauh dari rumah korban. Dan ternyata mayat tersebut adalah anak dari keluarga tersebut yang sudah 4 hari dicari. Dan dari ciri-cirinya, keluarga yakin bahwa korban tersebut adalah anak mereka yang mereka cari selama ini. Demikian. Lalu dari keterangan pihak orang tua sendiri, Naufal, apa yang membuat mereka curiga begitu ya terkait kondisi korban pada saat ditemukan? Baik, pada awal informasi penemuan mayat bahwa si mayat korban bocah kelas 5 SD ini ditemukan awalnya dikeluarkan dalam posisi seperti terbakar, namun akhirnya diklarifikasi lagi ternyata korban ini ditemukan dalam kondisi sudah mengalami pembusukan di bagian dada sampai ke area kepala. Dan pihak keluarga mencurigai bahwa mayat korban ini diduga dibunuh oleh seseorang karena ada luka yang cukup besar di bagian punggung atau bagian belakang. Namun pihak keluarga masih belum memastikan terkait luka tersebut karena hasil otopsi masih belum keluar. Demikian. Lalu pada saat ditemukan, Naufal, apakah memang hanya korban saja atau mungkin ada barang-barang korban juga di lokasi atau bahkan barang-barang milik korban ini hilang? Baik, terkait penemuan korban saat itu di lokasi, pihak keluarga juga mengatakan bahwa ada beberapa barang milik korban yang dinyatakan hilang, yaitu seperti motor, kemudian ponsel, topi, dan kalung milik korban. Sehingga hal ini menguatkan kecurigaan keluarga akan kematian sang anak tersebut. Dari pihak kepolisian sendiri, Naufal, apakah sudah memberikan update terbaru terkait kasus ini? Baik, dari pihak kepolisian sampai saat ini masih belum bisa memberikan keterangan detail terkait kasus tersebut, karena kasus tersebut memang belum lama dilimpahkan dari Polsek ke Mako Polres Bogor. Jadi pihak Satreskrim Polres Bogor saat ini
juga mendeteksi bahwa memang ada beberapa saksi yang masih belum diperiksa, dan sampai saat ini pemeriksaan saksi-saksi masih dilakukan dalam penyelidikan kasus ini. Demikian. Oke, terima kasih banyak Noval Fauzi, wartawan Tribun News Bogor atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, Tribun wawancara dengan Sultan Faisal dan juga Yulianti, yakni orang tua dari korban. Berikut laporannya untuk Anda. Sempat ada firasat atau apa, Bu? Kalau firasat sih nggak ada, emang kan dia biasanya juga kalau pulang nggak pernah jauh mainnya, cuma di sekitar rumah aja. Makanya pas dia besokannya itu nggak pulang, walaupun dia nginep di rumah temen, jam 9 itu dia pagi pasti pulang. Ini sampai 2 hari, 3 hari kok nggak pulang-pulang. Pas 2 hari dia itu nggak pulang, baru saya nanyain ke ruko yang biasa dia jaga ini. Dia juga pun nanyain, anak ini tumben nggak datang, biasanya tuh jam 10 itu dia udah ada di ruko. Ini sampai 4 hari ini udah nggak ada. Di ruko itu dia kerja atau gimana? Bantu-bantu untuk ngisi luang karena dia nggak sekolah, belajar lewat daring, jadi ngisi waktu luang aja dia. Sempat dikasih gaji pertama atau gimana, Bu? Dikasih gaji pertama itu dia 500, kasih ke orang tua. Terakhir sama saya itu, ini buat mama katanya, duit buat mama 300. Buat Fahri ada nggak? Ada nggak? Buat Fahri ada 200. Emang Fahri dikasih berapa? 500. Benar ada kata dia. Emang Dede desain buat mama. Kata saya, ikhlas nggak nih ngasih orang tua? Bilang, kalau nggak ikhlas nggak usah, buat Dede aja. Enggak kok, Ma. Pas saya buat orang tua, Fahri nggak ikhlas. Kata dia, ini buat mama aja. Ya udah. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.